Selamat bertemu dengan saya, Ibu Lulu Absari, yang akan mengajak kalian belajar bersama tentang mata pelajaran kimia. Mungkin tahun kemarin kalian belajar kimianya ditemani oleh Ibu Mina Octaviandi. Nah, di kelas 11 tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, saya dipercaya untuk menemani kalian belajar tentang mata pelajaran kimia, apa-apa yang akan kita bahas di kimia sampai berakhirnya tahun pelajaran 2020-2021. Kemarin kalian sudah Ibu minta untuk hadir ke sekolah beberapa orang perwakilan untuk mengambil buku yang akan kita pakai selama semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini, yaitu buku siswa kimia untuk SMA MA kelas 11 terbitan Intan Pariwaran. Buku ini bisa kalian pinjam di perpustakaan sekolah. Kalian bisa menghubungi Ibu Elok Margaret dan Ibu Mimik Amanah serta Ibu Sunarsih Putri. Jadi kalian bisa pinjam atau langsung menghubungi Ibu, nanti akan dipinjamkan buku ini. Karena kita akan belajar secara daring, tetapi tetap menggunakan buku sebagai referensi kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat saja, ya. Dan satu hal yang ingin Ibu minta, nanti kalian dapat mengisi absen yang akan Ibu bagikan di Google Classroom, ya. Jadi kalian jangan lupa mengisi kehadiran kalian, ya. Kalaupun kalian tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, absen tetap kalian aktifkan. Kalian bisa memilih, ya. Di situ kalau hadir centang hadir, kalau kalian tidak bisa hadir, ada di situ kami kasih pilihan izin dengan alasan acara keluarga atau apapun, atau kalian sakit, kalian centang beri keterangan di sana sehingga kami nanti mudah untuk memantau kalian. Untuk ketua kelas, Ibu minta bisa menginformasikan kepada teman-teman yang lain yang masih belum bisa belajar secara online. Ibu masih melayani offline. Jadi bahan pelajaran ini Ibu akan gandakan nanti. Boleh kalian ambil ke sekolah setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian datang ke guru piket. Kami akan titipkan nanti bahan belajar secara offline melalui guru piket. Baik anak-anak, untuk semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di kelas 11 peminatan MIPA, ya, kita akan mempelajari beberapa bagian besar, ya, dari hidrokarbon bab 1, bab 2 minyak bumi, bab 3 termokimia, bab 4 laju reaksi, dan bab 5 kesetimbangan kimia. Ya, kalian bisa lihat di daftar isi halaman V, ya, di sana tercantum bab-bab besar yang akan kalian pelajari selama semester 1. Ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan mulai untuk mengajak kalian bersama-sama memahami bagian besar utama, yaitu hidrokarbon. Jadi kalian boleh buka bab 1 hidrokarbon di halaman 1, ya, ada peta konsep di sana. Peta konsep ini untuk mengarahkan kalian belajar memahami tentang hidrokarbon itu sendiri, ya. Jadi ada peta konsep nih, ya, kalian boleh buka. Sudah dibuka bukunya, ya. Di situ ada peta konsep hidrokarbon. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di hidrokarbon itu? Yang pertama, kita akan mempelajari pemahaman pengertian tentang hidrokarbon itu sendiri, yang akan dijelaskan diawali dengan kekhasan atau ciri khas atom karbon. Lalu
senyawa hidrokarbon yang bersifat jenuh, senyawa hidrokarbon tidak jenuh, isomer senyawa hidrokarbon, reaksi senyawa hidrokarbon. Ya, kalian bisa lihat di peta konsep itu sudah jelas. Jadi tolong kalian untuk memperhatikan peta konsep itu, karena dengan peta konsep ini kita akan mudah untuk mempelajari selangkah, setahap demi setahap tentang hidrokarbon itu, sampai akhirnya nanti kita akan mempelajari tentang perbedaan senyawa hidrokarbon, ya, perbedaan baik secara fisika maupun secara kimianya. Ya, di sana sudah jelas dilihat di peta konsep. Baik, kita mulai mempelajari di bagian awal tentang senyawa hidrokarbon itu. Boleh kalian buka di halaman 3. Boleh kalian buka di halaman 3. Sudah ketemu halaman 3? Kalau sudah, kita akan melihat kolom mari bereksplorasi. Buka halaman 3, lihat kolom mari bereksplorasi. Di sana Ibu akan memberikan demonstrasi singkat tentang bagaimana mengetahui adanya unsur karbon dalam gula. Demonstrasi singkat itu, ya, seperti yang kita baca di bagian mari bereksplorasi. Ya, kalian bisa coba sendiri di rumah, karena alat dan bahan yang kita gunakan sederhana sekali. Kita hanya perlu lilin, ya. Kita juga perlu sendok stainless, ya, jangan sendok plastik, sendok stainless, ya. Dan kita perlu bahan untuk menguji, ya, karena yang kita ingin lihat itu adalah karbon dalam gula, maka kita boleh pakai gula pasir, ya. Kita ambil secukupnya, kita letakkan di, ya, di sendok stainless ini tadi. Jangan lupa sendok stainlessnya kita sudah beri dia tisu atau kain, karena kita akan panaskan nanti. Kalau kita tidak pakai tisu atau kain, nanti takutnya panasnya akan sampai ke kulit kita, ya. Jadi untuk meredam rasa panas itu sendiri, ya, kita lakukan percobaan sesuai dengan langkah kita. Yang pertama adalah menyiapkan gula putih, sendok makan berbahan stainless steel, lilin, korek api, dan kain atau tisu sudah kita siapkan semua. Lalu kita ambil sedikit saja, ya, gula, lalu kita panaskan, ya, kita panaskan perlahan-lahan. Tolong kalian perhatikan apa yang terjadi. Kita usahakan melakukan kegiatan ini selama 1 menit. Kita lihat apa yang terjadi. Lihat, kalian bisa lihat perubahannya sudah. Keadaan gula sebelum dipanaskan bagaimana? Lihat soal pertanyaan nomor 3, ya. Keadaan gula sebelum dipanaskan, gulanya berwarna putih, ya kan? Lalu kita panaskan selama 1 menit. Ya, kita panaskan, semula gulanya yang berbentuk kristal akan meleleh dan dia akan mendidih, ya. Kita biarkan sampai dia berubah warna. Kalian perhatikan apa yang terjadi. Sampai dia berubah warna hitam, ya. Apa yang kita lihat? Apa yang bisa kita perhatikan di sana? Maka semula gula berwarna putih bersih akan berubah menjadi
hitam disertai dengan adanya gelembung-gelembung gas dan adanya uap. Ya, ada gelembung gas dan ada uap. Coba kita lihat pertanyaan, bagaimana keadaan gula sebelum dipanaskan? Sebelum dipanaskan, dia berwarna putih. Setelah gula dipanaskan selama 1 menit, maka dia akan berubah warna menjadi hitam. Sekarang menurut anak-anak semua, apakah yang diperoleh selama proses pemanasan gula? Artinya, bagaimana reaksi yang terjadi selama gula itu dipanaskan? Mari kita jawab bersama. Ya, jadi selama gula dipanaskan, maka terbentuklah satu zat atau senyawa baru yang berbeda sifatnya dari senyawa sebelumnya. Sebelumnya gula warnanya putih, sebelum dipanaskan kalau kita rasa rasanya akan terasa manis kan. Setelah kita panaskan dia berubah menjadi hitam. Ya, kalau kita rasa akan terasa pahit rasanya. Nah, mengapa terjadi perubahan itu? Jadi terbentuknya warna coklat kehitaman menunjukkan bahwa gula mengandung karbon. Ya, seperti yang judul di situ, bagaimana kita mengetahui adanya unsur karbon dalam gula. Jadi terbentuknya warna coklat kehitaman menunjukkan bahwa gula mengandung karbon. Tadi waktu pemanasan ada keluar asap. Asap itu adalah gas hasil pembakaran seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hasil pembakaran adalah CO2 atau karbon dioksida. Artinya unsur karbon dan unsur oksigen, ya, mereka membentuk gas, ya, yang sering kita sebut sebagai karbon dioksida atau rumus molekulnya adalah CO2, ya. Dan dia membentuk uap air atau H2O. Ya, makanya di dalam gula ada 3 unsur pembentuknya: karbon, hidrogen, dan oksigen. Itulah sebabnya maka ketiga unsur itu tadi membentuk satu senyawa, kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon. Hidro diambil dari kata hidrogen, karbon diambil dari kata karbonium. Jadi senyawa hidrokarbon itu banyak terdapat di sekitar kita. Ya, dia dapat memberikan banyak manfaat di dalam bidang kehidupan kita. Nah, senyawa hidrokarbon terdiri atas beberapa jenis dengan sifat yang berbeda. Jadi kita sudah memahami senyawa hidrokarbon itu sendiri, artinya hidrogen dengan karbon. Setelah kita menyelesaikan kegiatan eksplorasi tadi, silakan kalian membuka ke halaman berikutnya. Ya, kita bisa buka ke halaman 6 buku kimia tadi, ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah senyawa apa saja yang terkandung di dalam hidrokarbon. Sudah kita praktikkan, ternyata ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh hidrokarbon itu, yang pertama kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon atau ciri khas atom karbon. Kenapa atom karbon ini istimewa untuk dipelajari? Ya, kenapa atom karbon itu banyak terdapat di sekitar kita? Karena ternyata dia istimewa. Dia memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh
unsur lain. Yang pertama adalah kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang ikatan kimia, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, ada ikatan logam, ya, dan ada ikatan hidrogen. Sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi atom karbon dia cenderung membentuk ikatan kovalen. Kenapa ada 4 ikatan kovalen yang mampu dibentuknya? Kita lihat karbon mempunyai nomor 6, nomor atom 6. Artinya dia memiliki 6 proton dan 6 elektron. 6 proton yang berada di inti atom dan 6 elektron yang ada di sekitar inti atom. Jumlah elektronnya 6 sehingga dia mampu membentuk konfigurasi, ya. Aturan kulitnya 2 dan 4. Di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 4 elektron. Artinya dia memiliki 4 elektron di kulit terluar. Ibu punya ini namanya monomer, ya, atau model molekul, ya, untuk membantu kita memahami tentang ciri khas senyawa karbon. Ya, monomer kita itu seperti ini. Ini ada model-model atom, ya. Jadi atom karbon dilambangkan dengan not yang berwarna hitam karena bentuk fisik, tampilan fisik dari karbon itu warnanya hitam, ya. Secara konfigurasi elektron, ya, di kulit K, di kulit yang paling dalam, kulit pertama ada 2 elektron sesuai aturan 2n pangkat 2, dan di kulit kedua atau kulit terluar dari karbon ada 4 elektron. Struktur Lewis dari karbon itu digambarkan seperti ini. Jadi karbon memiliki 4, ya, 4 elektron di kulit terluar. Jadi digambarkan seperti titik hitam ini. Nah, sesuai aturan oktet, ya, aturan yang dipenuhi oleh unsur-unsur gas mulia, bahwa semua unsur yang ada di alam harus stabil. Mereka ingin stabil supaya dia tetap ada, supaya dia bisa mempertahankan jenisnya. Ya, caranya dengan melakukan membentuk ikatan, ya, seperti yang kalian pelajari di kelas 10. Jadi karbon kalau elektron valensinya 4, dia tidak stabil. Kalau tidak stabil dia akan mudah hilang, musnah di alam. Sedangkan kenyataannya dari dulu sampai sekarang atom karbon tetap ada. Gimana cara dia mempertahankan? Walaupun dia adalah benda mati. Kalau benda hidup mempertahankan jenis dengan berkembang biak, dengan melakukan perkawinan, bernafas, makan. Tapi karbon kan benda mati, dia tidak bisa makan, tidak bisa melakukan perkawinan, dia tidak bisa bernafas. Tuhan sudah membuat istimewa semua unsur yang ada di alam, sudah kalian pelajari di ikatan kimia. Jadi dia semua unsur yang ada di alam ini ingin memenuhi aturan duplet dan oktet seperti yang dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur di golongan 8A. Ya, elektron valensi 2 dan 8 dia akan stabil. Bagaimana caranya? Karbon elektron valensinya 4, berarti elektron yang ada di kulit terluarnya hanya 4. Sedangkan dia harus stabil, maka dia akan melakukan ikatan secara kovalen, berarti penggunaan pasangan elektron di kulit terluar secara bersama-sama dengan unsur lain, ya, jadi elektron dari unsur lain, sehingga karbon memiliki 4 valensi. Valensi artinya tangan. Kenapa 4? Elektron valensinya 4, berarti dia perlu berapa lagi supaya 8? Dia perlu 4 lagi elektron, sehingga dia pasang itu sebagai valensi atau tangan.
di molimot ini digambarkan seperti ini. Jadi ada seperti nah nih, jadi karbon itu memiliki 4 valensi karena elektron valensinya 4. Dia harus 8. Berarti dia harus punya tangan 4 buah untuk menangkap 4 elektron lain dari unsur yang ada di sekitarnya. Ya, jadi keistimewaan atom karbon yang pertama, dia mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Ingat ya, ikatan kovalen adalah penggunaan bersama elektron valensi. Ya. Jadi atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom-atom lain yang ada di sekitarnya. Jadi seperti inilah penggambaran rumus bangun untuk karbon. Ya. Yang kedua, kemampuan atom karbon. Ciri khas yang ketiga adalah kemampuan membentuk ikatan rangkap. Ada 2 jenis ikatan rangkap yang bisa dibentuk oleh senyawa karbon. Yang pertama, ikatan rangkap 2. Jadi ceritanya ini karbon dengan elektron valensi 4 ketemu karbon yang lain dengan elektron valensi yang juga sama-sama 4. Mereka kan membentuk ikatan. Ya. Nah, nih karbon elektron valensinya adalah 4, jadi valensi atau tangannya 4. 1, 2, 3, 4. Karbon yang lain valensinya juga 4. 1, 2, 3, 4, sehingga dia bisa membentuk ikatan rangkap 2. Jadi kalau dihitung elektronnya akan berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga dia akan membentuk senyawa yang stabil. Ya. Selain ikatan rangkap 2, dia juga bisa membentuk ikatan rangkap 3. Nah, jadi dia bisa membentuk ikatan rangkap 3. 2 buah karbon yang sama-sama elektron valensinya 4 dapat membentuk ikatan rangkap 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sehingga dia membentuk senyawa yang stabil karena elektronnya akan berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdasarkan jumlah atom karbon lain yang terikat pada suatu atom karbon, jadi atom karbon itu dibedakan menjadi 4. Atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuarterner. Atom karbon primer adalah atom karbon yang memegang satu atom karbon lain. Jadi kalau kita lihat seperti ini, yang mana yang primer? Yang primer adalah karbon yang terikat di satu atom karbon saja. Contoh, ini primer karena dia terikat hanya dengan karbon ini. Ini juga primer. Ini primer, 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 primer. Jadi ada berapa primernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon primer. Cirinya dia hanya terikat pada satu atom karbon lain. Ya. Yang kedua adalah atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder dia mengikat 2 atom karbon lain. Di sini atom karbon sekunder adalah nih. Ya. Atom karbon ini hanya mengikat 1, 2 atom karbon. Ya, jadi ini adalah atom karbon sekunder. Yang ketiga adalah atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom yang lain, atom karbon lain. Dari struktur ini adalah
atom karbon tersier karena dia terikat 1, 2, 3 atom karbon lain. Yang keempat adalah atom karbon kuaterner, berarti dia mengikat 4 atom karbon lain. Jadi di struktur ini adalah atom karbon kuaterner. 1, 2, 3, 4 atom karbon yang diikatnya. Ibu ulangi, yang primer adalah atom karbon yang mengikat 1 atom karbon lain. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah atom karbon primer. Yang kedua adalah atom karbon sekunder, kalau dia mengikat 2 atom karbon lain. Hanya ada 1 saja yang atom karbon sekunder ini. Ya, ini adalah atom karbon sekunder karena dia mengikat 1, 2 atom karbon lain. Yang ketiga adalah atom karbon tersier. Ini atom karbon tersier. 1, 2, 3 atom karbon yang diikat. Dan yang terakhir adalah atom karbon kuaterner. Berarti ada 4 atom karbon yang diikatnya. Di sini yang kuaterner juga hanya ada 1, ya. Ini. Jadi 1, 2, 3, 4 atom karbon yang diikatnya. Supaya kalian lebih paham tentang posisi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, kalian boleh lihat contoh soal di halaman 7. Ya, itu akan lebih kalian pahami lagi. Selanjutnya kita masuk ke bagian B di halaman 9. Senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh itu berdasarkan bentuk rantai karbon. Jadi ada senyawa alifatik jenuh. Senyawa alifatik itu adalah senyawa karbon dengan rantai C terbuka. Ingat tadi ya, rantai C terbuka. Kita tahu ujung dan pangkalnya. Ya. Bisa dalam bentuk lurus atau dalam bentuk bercabang. Senyawa alifatik jenuh itu yang akan kita kenal dengan nama alkana. Jadi kalau ada kalian menemukan kalimat senyawa alifatik jenuh, itu yang sering orang sebut sebagai alkana. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2, ya, di mana N itu adalah bilangan bulat. Dimulai dari 1. Jadi kalau N-nya 1 berarti N ini juga 1. Kita lihat di tabel 1.1 di halaman 9 beberapa senyawa alkana. CH kita tulis karena hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen dan karbon, ya. C sebagai atom pusatnya karena dia punya tangan 4 tadi ya. Jadi hidrogen punya tangan 1 saja atau elektron valensinya 1. Rumus molekul C dan H. Kalau N-nya kita ganti dengan angka 1, berarti hidrogennya jumlahnya 2 dikali 1 ditambah 2. Berarti kalau C-nya 1, H-nya sama dengan 4. 2 dikali 1 ditambah 2. Jadi rumus molekulnya adalah CH4. C-nya 1, H-nya 4. Namanya adalah metana. Ya, karena dia alkana maka namanya adalah metana. Yang kedua, C-nya 2. Huruf N kita ganti dengan angka 2. Berarti hidrogennya akan berjumlah 2 dikali 2 ditambah 2. 2 dikali 2, 4 ditambah 2, 6. Jadi kalau C-nya 2, hanya
6. Ya. C2H6 namanya etana. C3 N-nya 3, berarti 2 dikali 3 ditambah 2. 2 dikali 3 6 ditambah 2 8. Berarti kalau C-nya 3, H-nya 8. Ya. Namanya propana. Ya. Namanya adalah propana. Kalau C-nya 4, berarti H-nya ada berapa? 2 dikali 4 ditambah 2 berapa? 10. C4 H 10. Ya. C-nya 4 namanya butana. Ya, jadi C5 H-nya berapa? 2 dikali 5 ditambah 2, berarti 12. C-nya 6, H-nya 14. C-nya 7, H-nya 16. C8 H 18. C9 H 20. C10 H 22. Dari mana? Dari rumus umum ini tadi. Cn H2n plus 2. Ya. Jadi C-nya 5 namanya pentana. C6 heksana. C7 heptana. C-nya 8 oktana. C9 nonana. C10 dekana. Jadi tips dari ibu, kalian tidak perlu menghafal jumlah hidrogen. Yang penting kalian tahu karbonnya ada berapa. Karbonnya ada 1, hidrogennya ikuti aja rumus umumnya. Cn H2n plus 2. C-nya 2, H-nya juga akan mengikuti. Jadi makanya namanya itu orang akan sering menyebut istilah deret homolog, ya. Karena dia akan menggunakan formula yang tetap, angkanya tetap, ya. Yang penting bagi kalian adalah menghafal namanya. C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Untuk sementara kita bisa kita mempelajari sampai C10 saja dulu. Ya, nanti akan ibu bagikan PowerPoint untuk kalian. Di sana akan lebih banyak lagi jumlah atom karbonnya dengan jumlah atom hidrogennya, namanya juga ada dibuatkan sudah di sana. Yang paling penting kalian menghafal, ini harus kalian pahami dan kalian hafalkan adalah C1 sampai C10, dari metana sampai dekana. Kalau kalian sudah paham, sudah bisa menghafal, kalian akan mudah mengikuti pelajaran selanjutnya, terutama mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Selanjutnya di halaman 10 kalian bisa lihat sifat-sifat alkana, baik secara fisika maupun kimianya, boleh kalian baca. Kalau kalian belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian komunikasi melalui WA grup, ya. Silahkan tanyakan langsung ke grup 11 MIPA, ya, ke ibu. Boleh kalian tanya mengenai sifat-sifat alkana. Ibu akan mengajak kalian memahami bagian B tentang gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Gugus alkil terjadi jika satu atom H dari alkana hilang. Hilang bukan berarti dia pergi tidak diketahui kemana, tidak, tetapi dia diganti oleh gugus atau atom lain. Jadi kita lihat alkana yang paling sederhana tadi adalah
C1H4 ya. C karbon kita lambangkan yang berwarna hitam ini, yang warna putih ini adalah hidrogen. Jadi secara kita bisa membayangkan bahwa CH4 itu metana itu seperti ini gambaran molekulnya. Nah, CH4 kalau dia normal namanya metana. Ingat rumus tadi adalah CnH2n plus 2 untuk alkana. C-nya 1, maka hidrogennya ada 4. Namanya metana. C-nya 2, hidrogennya ada 6. Ya. C-nya 2. Nih, karbonnya ada 2. Maka hidrogennya akan berjumlah 6 buah. Nih. Nih ya gambarannya seperti ini. Karbonnya ada 2, hidrogennya ada 6. Seterusnya sampai C10, maka hidrogennya jumlahnya pasti 22. Namanya dari metana sampai dekana. Ya. Apa itu alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Hilang karena diganti oleh gugus lain. Ya. Alkil kita simbolkan dengan huruf R. Ya, biasa di buku akan orang simbolkan dengan huruf R. Ya. Nama alkil itu diambil dari nama alkana. Tetapi dengan untuk membedakan yang mana alkana, yang mana alkil, maka akhiran ana di alkana diganti dengan il. Contoh, kita tadi memiliki metana ya, metana karbonnya 1, hidrogennya 4. Ya. CH4 namanya metana. Kalau hidrogennya hilang 1, maka karbonnya berjumlah 1, hidrogennya sisa 3. Ya, rumusnya CH3. Maka namanya met. Ya, ambil kata dari nama alkana met, tetapi akhiran ana diganti dengan il. Maka namanya dari metana menjadi metil. Ya. Metana menjadi metil, sehingga rumus untuk gugus alkil ini itu adalah CnH2n plus 1. Ya. CnH2n plus 1. Kalau alkana tadi CnH2n plus 2. Ya. C2H6. Nih ya, C2H6. Nih, hilang 1 hidrogennya, maka C-nya tetap 2, H-nya sisa 5. C2H5. C2H6 etana, maka kalau dia menjadi C2H5 menjadi gugus alkil, namanya menjadi etil. Jadi ana diganti il. C3H8 propana menjadi alkil C3H7, maka namanya adalah propil. Butana C4H10 menjadi C4H9 menjadi alkil, namanya menjadi butil. Khusus untuk pentana C5H12, C5H11 dia menjadi alkil, tidak boleh kita menyebut pentil, ya, karena tidak dikenal pentil di dalam alkil ini. Dia akan lebih sering kita sebut sebagai amil, ya. Jadi jangan kalian bilang pentil, ya, takut nanti maknanya lain, berbeda, ya. Jadi khusus untuk C5H11 itu adalah amil. C6H13 diambil dari kata heksana.
menjadi heksil. Heptana, heptil. Oktana, oktil. Nonana, nonil, dan dekana, dekil. Ya, pahami dari metana sampai dekana berubah menjadi alkil, maka akhiran ana diubah menjadi il, kecuali amil. Ya, jangan pentana jadi pentil. Tidak dikenal pentil di alkil, yang dikenal adalah amil. Jadi anak-anakku semua, itu beberapa hal sebagai pengantar kita mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Tolong kalian pelajari sampai ke rumus molekul alkil dengan nama alkilnya, ya, gugus alkil itu tadi. Kalian pelajari itu dulu, buka halaman 1 tadi sampai halaman 11 buku yang sudah ibu pinjamkan ini tadi, ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh ajukan ke ibu langsung, bisa melalui WA group, atau kalau kalian mau berbicara secara pribadi bisa melalui jalur WA pribadi ibu, boleh, ibu akan layani. Asal ibu ingatkan supaya kalian betul-betul menuliskan nama kalian, bukan alias, ya, bukan nama samaran, tetapi nama yang sesuai dengan yang ada di ijazah kalian yang kalian mendaftar di SMA 10 teman-teman, ya. Karena takutnya ibu nanti kalau kalian menggunakan nama alias, ibu akan sulit melacak keberadaan kalian, siapa kalian dan sebagainya. Jangan takut, ibu tidak akan membuka apa yang kalian tanyakan di forum umum kalau memang kalian ingin itu sifatnya pribadi, ya. Tapi ibu juga akan melayani secara pribadi itu kalau memang ada hubungannya dengan mata pelajaran kimia yang kita bahas bersama. Ya, demikian yang dapat ibu sampaikan. Sekali lagi, ya, dari awal tadi senyawa hidrokarbon kita sudah praktikum, berarti dia mengandung unsur hidrogen dengan karbon. Kenapa karbon itu istimewa? Ingat, pertama dia mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, yang kedua dia mampu membentuk rantai. Rantainya ada yang lurus atau terbuka yang kita sebut dengan alifatik, ada rantai bercabang, dan ada rantai tertutup yang kita sebut dengan siklik. Hidrokarbon, senyawa hidrokarbon ini yang paling sederhana, yang tidak mengandung ikatan rangkap, ya. Jadi karbon ini, ikatan karbon ini ada yang bisa mengandung ikatan rangkap 2, ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, yang kita pelajari dulu lagi adalah yang ikatan tunggal atau yang sering kita sebut dengan ikatan jenuh. Ikatan jenuh disebut juga dengan nama lainnya sebagai alkana. Kita sudah pelajari bagaimana cara pemberian nama alkana. Alkana itu adalah karbon dengan hidrogen yang berikatan secara normal. Artinya jumlah karbon dan jumlah hidrogennya memenuhi aturan duplet dan oktet, ya. Duplet dan oktet. Duplet untuk hidrogen, dia elektron valensi 2, dia sudah stabil. Sedangkan oktet untuk karbon, elektron valensinya 8, dia akan stabil. Nah, alkana juga sudah kita bahas. Kita mulai dari alkana yang paling sederhana, C-nya 1, H-nya 4, memenuhi aturan CnH2n plus 2, metana sampai dekana. Yang kalian pahami adalah jumlah atom karbonnya, karena jumlah hidrogen akan otomatis akan menyesuaikan dengan deret homolog CnH2n plus 2. Dan yang terakhir adalah gugus alkil. Apa itu alkil? Alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Hilang bukan hilang karena pergi atau dia melarikan diri dari ikatan, tidak, tetapi dia digeser oleh unsur atau gugus lain.
Nah, alkana yang kehilangan satu atom hidrogen itu kita kenal dengan nama alkil. Simbolnya R, ya. Dengan pemberian nama seperti alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan akhiran il. Jadi dari metil sampai dekil. Itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan tolong bukunya supaya kalian jaga, ya. Kalian kasih sampul plastik transparan supaya dia tetap awet, karena ini akan dipakai oleh adik kelas kalian nanti. Terima kasih. Ibu ingin agar kalian dapat semangat tetap belajar di rumah, walaupun di rumah, tapi kami setiap saat siap menerima pertanyaan-pertanyaan kalian berkenaan dengan mata pelajaran. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang, sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.